Nah, hari ini Bu Uhti akan membahas tentang tugas yang kemarin atau minggu lalu Bu Uhti berikan ke kalian, yaitu tugas membuat atau menggambar gaya-gaya yang bekerja pada balok A dan balok B apabila sistemnya digambarkan seperti ini. Oke, langsung Bu Uhti mulai saja ya. Kira-kira gaya apa saja yang terbentuk atau terjadi atau yang bekerja pada balok A, B, dan A dan B. Nah, ini Bu Uhti pakai pensil warna biar lebih jelas. Nah, kita tinjau satu persatu dulu, mulai dari balok A. Kira-kira gaya yang bekerja pada balok A apa saja ya? Yang pertama, yang pasti dimiliki semua benda bermassa di dunia atau di bumi ini pasti punya yang namanya gaya berat. Jadi si balok A ini punya gaya berat. Gimana cara menggambar gaya berat? Gaya berat arahnya itu pasti ke bawah dan digambar dari titik beratnya atau tengah-tengah benda. Jadi digambarkan dari tengah, arahnya ke bawah. Nih, balok A punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Gaya berat lambangnya apa? Gaya berat lambangnya W. WA. Gaya berat titik benda A. Terus apa lagi? Benda A dilihat bersentuhan dengan meja, ya enggak? Meja yang kasar, otomatis dia punya gaya gesek. Arahnya kemana? Arahnya berlawanan dengan gerak benda. Diperhatikan sistemnya. Kalau sistemnya kayak gini, otomatis geraknya benda kemana? B bergerak ke bawah, iya enggak? Yang A bergerak ke kanan. Otomatis arahnya gaya gesek adalah ke kiri karena arah gaya gesek adalah berlawanan arah gerak benda. Karena benda A bergerak ke kanan, otomatis gaya geseknya ke kiri. Gaya gesek digambarkannya gimana? Digambarkannya di permukaan yang bergesekan. Permukaan yang bergesekan kan yang di bawah ini kan? Jadi gambar gaya geseknya ke sini. Di sini. Ini gaya geseknya digambarkan pakai pensil warna biru. Ini arahnya ke kiri. Ini digambarkan sebagai gaya gesek A. Terus ada apa lagi di titik A atau di benda A? Ada yang namanya gaya normal. Jadi benda A ini kan bersentuhan dengan meja, otomatis benda A ini punya gaya normal. Arahnya gaya normal kemana? Arahnya gaya normal adalah tegak lurus bidang sentuh. Balok A ini bersentuhan dengan meja ini. Meja ini kan ke sini, otomatis tegak lurusnya kemana? Ke atas, tegak lurus ke atas. Ini digambarkannya dari sini. Ini kan bidang sentuhnya, otomatis tegak lurus ke atas. Ini gaya normalnya. Gaya normalnya. Terus ada apa lagi ya di balok A? Balok A ini kan dihubungkan dengan tali ya. Otomatis talinya punya tegangan tali dong. Jadi digambarkan tegangan talinya. Gaya tegangan tali. Gaya tegangan talinya kayak gini, ada dua, kanan dan kiri. Ini tegangan tali. Nah, kira-kira sudah apa belum ya gaya untuk balok A?
Gaya untuk balok A sudah, jadi di balok A terjadi 4 gaya. Ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan tali. Sekarang kita pindah ke balok B. Balok B itu ada gaya apa aja ya? Seperti biasa, semua benda bermassa yang ada di bumi punya gaya berat. Gambarkan gaya berat. Gaya berat digambarkan dari tengah-tengah atau titik berat suatu benda arahnya selalu ke bawah. Jadi digambarkan dari tengah-tengah ke bawah. Nah ini gaya berat benda B, WB. Terus benda B punya gaya gesek enggak ya? Dia kan menggantung ya, menggantung, tidak bergesekan dengan apapun ya, tidak bergesekan dengan lantai ataupun dinding. Jadi benda B tidak punya gaya gesek. Terus benda B punya gaya normal enggak ya? Benda B itu kan tergantung ya. Tergantung itu berarti kan tidak diletakkan di mana-mana ya, tidak menempel pada benda apapun ya. Jadi benda B juga tidak memiliki gaya normal. Tapi benda B itu digantung oleh tali. Otomatis dia punya gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu kan aksi reaksi. Jadi arahnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini dia tegangan tali. Jadi untuk benda B hanya berlaku 2 gaya, yaitu gaya berat B dan gaya tegangan tali. Ini dia diagram gaya dari sistem yang Bu Uhti tugaskan. Jadi buat kalian yang menjawab betul berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gaya yang bekerja pada sistem ini. Gitu ya.